wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya perkenalkan, Ibu Niputu Astri ini bisa kalian panggil Ibu Putu atau Ibu Astri. Nah, sebelum kita melangkah pada bimbingan kelompok, mungkin bisa perkenalkan dirinya kalian masing-masing. Perkenalkan nama, kelas, sama hobinya kalian. Ibu mulai dari sisi kanannya. Ibu, perkenalkan nama saya Nur Ada, biasa dipanggil Ada, dari kelas 10A. Hobi saya bersepeda. Oke, Adia. Lanjut. Perkenalkan nama saya Mira Sulfian Sia dari kelas 11B. Hobi saya membaca. Ibu, perkenalkan nama saya Ania Astari, dari kelas 10C. Hobi saya berenang sama bermain voli. Kalau saya, Bu, perkenalkan nama saya Insyaallah Zika, biasa dipanggil Muhin. Saya dari kelas 10A, hobi saya main bola. Oke, di sini kalian sudah melakukan perkenalan satu sama lainnya. Sebelum itu, Ibu memberikan kesepakatan kepada kalian. Di sini Ibu meminta waktu dalam melakukan proses bimbingan ini selama 1 jam 1 kali 40 menit. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Bu. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu minta 1 orang untuk memimpin doa dulu untuk melancarkan kegiatan kita. Oke, saya persilakan kepada Anya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa sama-sama. Nah, bimbingan kelompok ini kita ada 4 orang ya. Siap, Bu. Oke, di sini ada yang tahu nggak kenapa kita perlu mengadakan bimbingan kelompok ini? Nggak tahu. Oke, tujuan Ibu mengadakan bimbingan kelompok ini agar kalian mengetahui bagaimana sih belajar yang efektif itu, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar efektif itu. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Nah, kalian perhatikan apa yang Ibu katakan, bukan apa yang Ibu lakukan. Paham? Misalnya, ini buka, ini tutup. Konsentrasi ya. Contoh dulu, Bu. Mau contoh? Iya, Bu. Oke. Ini buka, ini buka, ini tutup. Berarti kalau begini artinya apa? Tutup. Oke. Paham ya? Iya, Bu. Kita mulai ya. Ini tutup, ini tutup, ini buka, ini artinya apa? Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Tutup, Bu. Tutup, Ibu. Yang mana yang benar, Ibu? Tutup, Ibu. Tutup. Paham? Paham, Bu. Ulang ya. Perhatikan Sama, apa yang Bu. Ibu katakan, bukan yang Ibu lakukan. Ibu. Lagi, Bu. Ini tutup, ini tutup, kalau ini buka, kalau Ibu ini Tutup. Buka. tutup. Tutup. Tutup atau buka, Bu? Tutup. Kalau ini buka, Ah, ini buka. Berarti kalau ini buka. buka, ya. Oke, kalian sudah paham ya? Berarti sudah semangat lagi untuk mengikuti proses kegiatan kita kali ini. Iya, Bu. Di sini Ibu akan membawakan topik terkait dengan belajar yang efektif dan efisien. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu memberikan sedikit pemahaman terkait bagaimana sih itu belajar yang efektif dan bagaimana tahapan kita selama melakukan
sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan, kita sudah membentuk kelompok. Ibu ambil kelompok yang paling kecil, yaitu terdiri dari 4 orang. Nah, kalian nanti akan Ibu berikan tugas terkait merefleksikan apa yang telah kalian dapat dari bimbingan kelompok ini, terus kalian simpulkan setelah memahami materi yang Ibu berikan. Apakah kalian sudah paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk pada materinya. Sebelum itu, di sini ada yang tahu sebenarnya belajar yang efektif itu bagaimana? Tidak tahu, kami belajar secara umum seperti biasanya. Oke, belajar yang efektif itu bagaimana kalian mengatur waktu kalian agar kalian bisa menentukan di mana sih letak sebenarnya, bagaimana sebenarnya waktu yang baik untuk belajar. Nah, belajar yang efektif itu kurang lebihnya kalian dapat mengulang pembelajaran yang telah kalian dapat di sekolah itu selama 30 menit yang paling efektif. Nah, jika kalian terlalu memaksakan untuk belajar lebih dari 30 menit itu, kalian akan merasakan kejenuhan. Nah, itu yang membuat minat belajar kalian turun. Selain itu, kalian tahu kenapa belajar efektif ini perlu diterapkan dalam proses pembelajaran? Ibu, agar hasil belajarnya juga lebih bagus. Oke, agar hasil belajarnya lebih bagus. Ada yang lain? Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau belajar efektif itu berkaitan dengan mengatur waktu. Nah, kalau dampaknya dari kepada hasil belajar dan proses belajar itu agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak juga pada nilai akademik, seperti menunda pekerjaan, menumpuknya tugas dan Itu jawaban yang sudah benar. Nah, yang dimana efektif pembelajaran itu baik dari sisi tempat ataupun juga dari sisi bagaimana kalian menerima keberadaan diri kalian. Nah, dengan belajar efektif ini kalian memerlukan gaya belajar yang tepat, gaya belajar yang baik, yang menurut kalian itu mampu kalian terapkan dalam proses pembelajaran. Juga dalam belajar efektif ini, kalian itu memerlukan adanya jalinan yang baik dengan guru kalian. Misalnya kalian tidak suka sama satu guru, jadi kalian merasa masa bodoh deh dengan pelajaran itu. Di sini ada yang mau menceritakan atau memberikan ibu contoh terkait belajar efektif itu bagaimana? menurut saya belajar efektif itu contohnya membuat jadwal harian. Jadi bisa ditentukan, oh jam segini saya waktunya mengerjakan tugas ini, jam segini oh saya harus mengulang materi yang sudah didapatkan di sekolah. Karena belajar efektif kan itu bukan yang lakukan di sekolah tapi juga di rumah. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, ada yang jawaban lain? Ya, mungkin jawaban dari Nak Andi itu sudah mewakili ya dari tanggapan kalian. Nah, belajar efektif ini memang penting ya untuk kita terapkan, dan juga perlu kita hindari gangguan-gangguan yang membuat kita tidak efektif dalam belajar. Gangguan-gangguan yang membuat kita tidak efektif dalam belajar itu seperti apa? Sungguh. Oke. Misalnya situasi yang ribut, Bu. Kita menyebut. Terus udara yang panas dalam kelas, Bu. Ada lagi? Oke, ya Ibu ada satu contoh terkait belajar efektif
efektif. Contoh belajar efektif. Jadi kalian nanti bisa menyimpulkan apa sih makna dari contoh yang ibu terapkan ya, contoh yang telah ibu berikan ini. Misalnya begini, kita sebut saja namanya Ai. Nah, Ai ini dia sangat gemar dalam belajar matematika. Ai gemar belajar matematika, namun pada saat dia mau masuk ke jalur yang jenjang lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi, dia kayak merasa kemampuan matematikanya ini berkurang. Nah, sebabnya karena dia selalu ingin keluar dan juga dia tidak memperhatikan proses pembelajarannya lagi. Ai ini lebih gemar dia kumpul-kumpul dengan temannya daripada dia mengulang kembali pembelajarannya. Serta dipengaruhi juga karena adanya gadget-gadget yang membuat konsentrasi Ai ini terpengaruh. Nah, untuk meningkatkan belajar yang efektif dari Ai ini, apa yang dapat dilakukan oleh Ai? Ada yang bisa menjawab? Oke. Kalau menurut saya, Ai harus lebih mengatur waktunya. Dia bisa kumpul sama teman-temannya, tapi dia juga harus dia bisa kumpul sama temannya, tapi sebelumnya dia sudah harus belajar. Jadi kumpul sama teman itu sebagai reward belajarnya dia, Bu. Dia tidak boleh melupakan belajarnya agar pembelajarannya itu tetap terus berjalan. Ini dia tetap terus bisa paham sama materi yang dia pelajari. Jawaban dari Ai ini berarti Ai di sini harus bisa bagaimana cara memanajemen waktunya. Oke, kembali lagi ke manajemen waktu ya. Ada jawaban yang lain? Bu, kalau saya hampir sama, cuma dalam aspek gadgetnya. Nah, itu juga harus diatur waktu kapan pegang gadget, kapan belajarnya, mengulang, atau bisa keduanya, tapi gadgetnya itu dimanfaatkan untuk membuka referensi lain terkait dengan pembelajaran yang sudah didapat di kelas. Oke, berarti dari jawaban Naiin sama Naalia ini hampir sama, yang dimana Ai ini harus benar-benar mampu mengatur waktunya, dan dimana dia harus bisa mengatur waktu untuk bermain ataupun mengatur waktu untuk belajarnya. Aspek yang dapat mempengaruhi hasil belajar itu yang pertama, kalian memerlukan adanya tujuan pembelajaran yang jelas. Sebelum itu tujuan kalian untuk belajar itu apa ya? Kalau ibu boleh tahu. Oke, supaya pintar, apa dapat nilai bagus, supaya dapat nilai bagus, supaya bisa masuk universitas yang bagus. oke, supaya bisa masuk tempat yang baik. Tahu, Bu. Oke, nah di sini tujuan belajar itu memang yang diharapkan pasti pertama adanya nilai yang baik, terus bisa masuk pada perguruan tinggi yang kita minati. Terus yang kedua itu waktu dan tempat dalam proses pembelajaran. Kalau waktu dan tempat proses pembelajaran yang baik itu seperti apa menurut kalian? Bu, Ya, silakan, Bu. waktu yang tepat, Waktu yang tepat. waktu dan tempat. Yang tempat. Kalau dari tempat ya pasti yang nyaman, Bu. Karena nyaman bagi diri kita, karena yang belajar seseorang itu berbeda-beda. Ya. Ada yang nyamannya belajar kalau dia mendengarkan musik, ada yang tidak. Jadi kalau waktunya itu kembali lagi ke individunya, bisa pagi, bisa malamnya, atau pulang sekolah. Itu tadi yang dibilang Naalia, bahwa waktu yang tepat itu tergantung dari individu masing-masing. Dari kalian misalnya pagi jam 7 atau sampai jam 8, pada sore hari, bisa juga pada malam hari. Yang penting tidak menekan pada diri kalian untuk
memberikan kata harus pada diri kalian. Kata harus itu akan menekan diri kalian dan akan membuat kalian tidak efektif lagi dalam proses pembelajaran. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham terkait materi yang Ibu jelaskan? Tidak Bu, tapi Oke, ada yang mau ditanyakan? saya belum bertanya. Bagaimana cara kita mengatur atau mengelola proses belajar kita itu jadi yang efektif dan efisien? Cara atau strateginya lah Bu untuk belajar efektif dan efisien. Oke, mengatur bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bagaimana kita memerlukan waktu belajar yang baik dan tempat belajar yang baik. Nah, tempat belajar yang baik kan tadi sudah disebutkan bagaimana tempat belajar yang baik itu seperti merasakan nyaman, merasakan tidak ada tekanan. Jadi itu bisa menciptakan bagaimana proses belajar yang efektif. Nah, sedangkan waktunya tadi Ibu sudah jelaskan juga, waktu belajar yang baik itu misalnya minimal 30 menit untuk mengulang kembali pembelajaran yang kalian dapat. Nah, juga kalian jangan menekankan pada diri kalian itu dengan kata harus, yang dimana kata harus itu kalian memforsir diri kalian untuk mencapai apa yang bukan kalian mau, tapi juga belajar yang perlu itu kalian tanamkan juga bagaimana tujuan kalian untuk belajar, apa tujuan kalian untuk belajar, dan timbulkanlah motivasi minat belajar kalian. Jika kalian tidak minat pada satu pelajaran, cobalah untuk melihat bagaimana gaya belajar kalian. Nah, jadi kalian mengolahnya dari gaya belajar yang kalian peroleh, gaya belajar yang kalian suka. Mungkin itu Alia, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayak gitu Bu. Oke. Kan tadi Ibu katakan bahwa gaya belajar orang itu berbeda-beda. Namun mungkin di sini termasuk saya juga tidak tahu nih Bu sebenarnya gaya belajar itu seperti apa, karena fokusnya random. Jadi apakah ada alat atau yang bisa mengukur gaya belajar atau melakukan perawatan? Oke, untuk mengukur gaya belajar nanti kita lakukan pada bimbingan kelompok berikutnya, karena di sini kita keterbatasan waktu. Jadi mungkin bisa ya di bimbingan selanjutnya Ibu akan memberikan tes untuk mengetahui bagaimana sebenarnya gaya belajar kalian, entah itu gaya belajar visual, auditorial, atau kinestetik. Bagaimana? Apakah sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, seperti yang telah kita sepakati tadi di awal, contoh kasus sudah Ibu berikan, kalian juga sudah mampu bagaimana menentukan belajar yang efektif itu. Nah, Ibu minta satu orang untuk merefleksikan kembali apa yang telah kalian dapat atau merangkum kembali apa yang telah dapat dari bimbingan kelompok ini. Oke, silakan Nania. Dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi tentang belajar efektif, adapun cara untuk belajar efektif yaitu yang pertama kita harus menentukan waktu dan tempat yang menurut kita nyaman untuk kita belajar. Kemudian kita juga tidak menanamkan kata harus dan tidak menekan pada diri sendiri untuk mencapai apa yang sebenarnya tidak bisa kita capai. Kita harus membuat jadwal belajar supaya kita bisa mengatur waktu dan kita bisa apa istilahnya mengatur waktu kita lah, supaya waktu kita itu teratur dan istilahnya teratur dan bisa kita lakukan secara tertib Ibu. Itu yang bisa kita Berdasarkan kesimpulan dari kalian, mungkin sudah mewakili ya kesimpulan dari sekalian bahwa belajar efektif itu memang memerlukan tempat dan waktu yang baik, mengatur
tujuan serta jangan menekankan pada diri kalian sendiri. Nah, di sini waktunya sudah 40 menit. Ibu akhiri proses bimbingan kelompok ini. Nah, untuk kedepannya Ibu ingin melihat apakah ada perkembangan dari proses belajar kalian setelah melakukan bimbingan ini, dan juga untuk bimbingan kelompok berikutnya Ibu akan memberikan tes gaya belajar ya, sesuai dari permintaan hadiah. Nah, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.